saya Safira Nur Aini Pasue dengan NIM 811423103. Di sini saya akan menjelaskan teknik identifikasi bahaya pada keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode Hazard and Operability Study atau yang biasa disebut HAZOP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayu Ningtyas Mahdang, SKM MKKK. Yang pertama, metode HAZOP itu apa sih? Metode HAZOP adalah salah satu teknik identifikasi resiko yang sistematis, komprehensif, dan terorganisir yang digunakan untuk mengidentifikasi proses serta bahaya yang ada pada peralatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada orang atau lingkungan maupun fasilitas sistem. Selanjutnya, prinsip dasar dari metode HAZOP yaitu menganalisis setiap proses kerja secara sistematis untuk menemukan penyimpangan dari kondisi normal dengan menggunakan kata kunci. Metode ini mengkaji hubungan antara penyebab, penyimpangan, dan dampak agar potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini. Selanjutnya, langkah-langkah metode HAZOP. Yang pertama dimulai dari menentukan proses yang akan dianalisis, mengumpulkan data, dan membagi proses menjadi beberapa bagian. Selanjutnya dilakukan identifikasi penyimpangan menggunakan guide words, menentukan penyebab dan dampak, menilai tingkat risiko, serta menetapkan pengendalian untuk mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya ada tabel kriteria likelihood. Untuk kriteria yang pertama yaitu jarang terjadi. Deskripsinya dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri dapat dipikirkan tetapi tidak hanya saat keadaan ekstrim. Untuk kuantitatifnya kurang dari 1 kali per 10 tahun. Yang kriteria kedua ada kemungkinan kecil. Untuk kualitatifnya belum terjadi tetapi bisa muncul atau terjadi pada suatu waktu. Dan kuantitatifnya terjadi 1 kali per 10 tahun. Untuk kriteria yang ketiga ada kriteria mungkin. Deskripsi kualitatifnya seharusnya terjadi dengan mudah, mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Dan untuk kuantitatifnya lebih dari 1 kali per tahun sampai 1 kali per bulan. Dan selanjutnya ada kriteria yang keempat yaitu kemungkinan besar. Deskripsi kualitatifnya dapat terjadi dengan mudah, mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Dan untuk deskripsi kuantitatif sendiri lebih dari 1 kali per tahun atau kurang 1 kali per bulan. Dan yang terakhir ada kriteria hampir pasti. Untuk deskripsi kualitatifnya sering terjadi, diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Dan untuk deskripsi kuantitatifnya lebih dari 1 kali per bulan. Selanjutnya ada kriteria severity. Untuk kriteria yang pertama yaitu tidak signifikan dan keparahan cedera, kejadian tidak menimbulkan kerugian dan cedera pada manusia. Untuk hari kerjanya tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Yang kriteria kedua yaitu kecil, keparahan cederanya menimbulkan cedera ringan dan kerusakan kecil pada. Selanjutnya ada kriteria severity. Kriteria yang pertama yaitu tidak signifikan, keparahan cederanya, kejadian tidak menimbulkan kerugian dan cedera pada manusia. Untuk hari kerjanya tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Dan untuk kriteria yang kedua yaitu kecil,
Keparahan cederanya menimbulkan cedera ringan dan kerusakan kecil dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Untuk hari kerjanya, mesin dapat bekerja pada hari yang sama atau shift. Yang ketiga ada kriteria sedang. Keparahan cederanya cedera berat dan dirawat di rumah sakit. Tidak menyebabkan cacat tapi kerugian finansial. Hari kerjanya kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih. Kriteria yang keempat adalah kemungkinan besar. Keparahan cederanya menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha. Untuk hari kerjanya kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih. Yang kelima, kriteria hampir pasti. Keparahan cedera mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Untuk hari kerjanya kehilangan hari kerja selamanya. Selanjutnya, penilaian tingkat resiko. Penilaian tingkat resiko tersebut dalam metode HJOB ini dilakukan dengan mengalihkan tabel tingkat kemungkinan terjadi bahaya atau likelihood dengan tingkat keparahan dampak atau severity. Kemudian hasilnya dimasukkan pada tabel matriks resiko sehingga diperoleh tingkat resiko yang dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Nah, untuk studi kasus sendiri, saya mengambil studi kasus analisis resiko K3 dengan metode Hazard and Operability Study atau HJOB pada conveyor body preparation pada industri keramik Mojokerto. Nah, bisa dilihat penerapan metode HJOB-nya pada kasus ini ada 9 aktivitas. Nah, dari 9 aktivitas ini sudah dikategorikan level resikonya, ada yang rendah, sedang, tinggi, serta ekstrim. Baik, hasil penerapan metode HJOB-nya yaitu di area conveyor body preparation terdapat 9 aktivitas kerja dengan konsekuensi bahaya di mana tingkat resiko didominasi oleh resiko tinggi yaitu dengan nominal 64% dan diikuti oleh resiko sedang 18% dan ekstrim 18% dengan nilai resiko tertinggi pada kategori ekstrim sebesar 15 yang terjadi pada aktivitas cleaning machine feeder box, pengoperasian conveyor dan pengoperasian panel serta pengendalian resiko dapat dilakukan melalui penggunaan APD, pengendalian teknik, dan pengendalian administrasi. Kesimpulannya, metode HJOB merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang ada di tempat kerja, sekaligus membantu menilai tingkat resiko yang mungkin terjadi. Dengan menggunakan metode ini, setiap proses kerja dapat dianalisis secara lebih terstruktur sehingga penyebab dan dampak dari suatu bahaya dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, hasil dari analisis HJOB juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Oleh karena itu, penerapan metode HJOB sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, khususnya di sektor industri. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.